Tapi kan lu tinggal bisa ngambil ke kamarnya dia doang. Ya nggak mau kan dia pinjem, dia yang balikin lah. Ngapain gue harus ngambil ke kamarnya? Ya nggak bisa gitu lah, kan lu juga bisa berjalan. Ya gue nggak bilang gue bisa berjalan, tapi dia pinjem, dia yang harus Yang balikin. kakak adek lu sama dia apa mereka sih ini berdua ya? Gue Alfian Sudibyo. Di sini nih udah ada Angga Yunanda. Hai. Dan di sebelahnya nih ada abangnya yang sangat ngeselin banget ya. Dari teaser udah kelihatan dia suka masuk ke kamar gak jelas. Ini baru mulai udah Dengan dulu-dulu kelakuan bebas tiga. Halo. Gak cuma mereka berdua aja nih. Di sini juga bareng ada sama Kathleen Halderman dan juga Bang Kristo Immanuel. That's right baby. Jadi mereka ini bakal tergabung di satu proyek film baru. Ini adaptasi dari film Korea, judulnya My Annoying Brother ya. Betul. Sebelum nanya-nanya tentang filmnya, aku mau tanya dulu nih ke kalian. Kalian tuh di rumah punya pengalaman annoying nggak sih bareng sama saudara-saudara kalian gitu, kakak atau adik gitu? Boleh dari dua anak bungsu ini. Kalau gue sih di atas gue itu kan kakak gue cewek, tapi bedanya cuma 2 tahun. Dulu tuh waktu emang kayak masih sekolah yang kayak SMP, SMA gitu, tuh sering banget ribut untuk hal-hal yang nggak penting sebenarnya. Contohnya apa ya, kayak sensi-sensian gue nggak ngerti juga sih sebetulnya dulu tuh masalah apaan, kayak masalah makanan apa, tapi karena mungkin yang deketnya itu nggak ada cowok sama cowok, jadi kayak cewek tuh diberantemin juga gitu. Bisa sampai biasa aja. Nggak, lu kan kasih respon. Oh iya. Lo Iya, gue juga kayak gitu sih, mirip-mirip. Kalau gue sama kakak gue cewek juga, kakak gue. Terus ikutin gue sih, Lah. gantilah. cowok. Bisa tuh. Si Gak bisa ganti. Iya cewek tapi bedanya 5 tahun. Kalau dia kan agak deket nih. Kalau gue lumayan agak-agak jauh lah dikit. Nah dulu gue pas kecil juga sama sih, sering kadang-kadang berantem juga. Maaf ya bang. Enggak apa-apa. Sering berantem juga. Nah tapi hal-hal yang simple dan sepele gitu sih sebenarnya. Misalnya kayak gue dulu sering banget berantemin barang-barang kakak gue. Berantemin barang. Jadi barang kakak lu diambil. Berusaha misalnya kakak gue punya ini earphone, headset kalau dulu kan, headset. Gue nggak suka dia punya headset, jadi gue pengen ambil headsetnya. Tapi karena kayak kakak gue nggak mau ngalah, gue nggak mau ngalah, ya udah gue lebih baik kayak ya udah kalau lu Patahin nggak mau, headsetnya. gue putusin headsetnya. Ada psikopat ya. Jahat Iya ini. Kayak lu nggak mau ngasih gue, Musuh masyarakat ya. nggak gitu dong. lebih ke musuh kakaknya sih. Terus sebagai anak bungsu itu di rumah tuh selalu dijadiin anak emas. Oh gue emang emas sih. Lebih ke mas-mas sih kalau lu ya. Kalau anak emas nggak juga sih. Enggak sih kalau anak emas, makanya gue nggak pernah tahu anak emas tuh dia apa sih, paling dimanja atau paling enggak sih. Kalau Kristo gimana sama Kathleen? Mas Koki kalau lu Gua ya. bukan. Gua Mas Chef. Anjay, lebih keren daripada Mas Koki. Gua anak pertama dari 2 bersaudara. Sama banget. Kathleen juga. Oh iya. Oh iya. Keren. Berarti lu tema anak pertama. Lu berdua juga. Bertiga sih sebenarnya. Terus gimana tuh ngadepin adik-adik di rumah, ada kelakuan yang annoying atau nggak jelas gitu nggak sih kalau dari adik-adiknya? Gue sih kayaknya lebih ke guanya yang annoying ya, karena ya gue sadar di nggak usah ditambahin. Apa namanya? Udah tadi udah. Apa? Udah. Sorry. Lanjut lagi. Karena gue dulu pas kecil tuh orang iseng. Iseng sama teman sama teman sekolah, tapi jadi di rumah gue juga isengin adek gue. Jadi adek gue lagi ngapa-ngapain gue isengin. Gue inget banget ada satu hal yang sebenarnya gue bener, cuman karena gue bener gue jadi nyolot gitu. Gue pengen biar adek gue sampai nangis. Jadi dulu adek gue nulis uang tuh UWANG. Oh, salah sih adik lu. Salah Kalau kan? jadi adik. Nah terus gue bilang uang tuh UANG. Adek gue Enggak kan uang. terus gue bilang UANG, tapi gue sampai nyolot dan ngejekin gitu. Gue orang uang gitu, nangis kayak gitu. Gue Jadi tuh lu suka. parah sih. Iya itu kan dulu Biasanya Angga. UANK ya. Cewek. Itu kayak Facebook ya kan, di Facebook. Kalau Kathleen? Jadi Enggak jangan gitu. Oh, nggak usah ya? kan ini pada cewek-cewek semua ya, beda-beda semua ya. Yang pertama tuh cewek, yang kedua tuh cowok. Nah yang kedua ini nih bedanya nggak begitu jauh, 5 tahun doang. Jadi kayak barang-barang tuh masih sama. Jadi barang-barang gue tuh dipakai mulu sama dia, terus pernah dibalikin. Kelas maksudnya nggak ikhlas. Ikhlas aja, cuman kayak nyet lu pinjem, balikin, at least balikin. Hair dryer. Pelit maksudnya, berarti pelit. Semua. Tapi kan lu tinggal bisa ngambil ke kamarnya dia doang. Ya nggak Kenapa mau lu- kan dia yang pinjem, dia yang balikin lah. Ngapain gue harus ngambil ke kamarnya? Ya nggak bisa gitu lah, kan lu juga bisa berjalan. Ya gue nggak bilang gue bisa berjalan, tapi dia yang pinjem, dia yang harus Yang balikin. kakak adek lu sama dia apa mereka sih? Lu ini berdua ya. Biasanya bungsu Iya. gitu sih. Enggak lah, gila lah. Paling dimanja sih biasanya tuh Iya ya. bungsu, namanya juga bungsu. Dia nggak mau curhatnya di sini. Iya gak jelas. Kayak- Oh, apaan coba? Iya. Tapi gitu.
ada nggak sih kekacauan di rumah yang terjadi gara-gara berantem kalian sampai orang tua tuh kayak geleng-geleng ketep? Tapi biasanya kakak sih yang paling sering bikin berantem. Enggak sih, adik sih kalau gua. Gua sih walaupun gua emang gua akuin gua kan nyebelin tadi gua bilang. Tapi itu yang mulai adik Sampai gua. pernah bakar rumah itu. Gak separah itu sih. Ekstrim banget. Tapi senyebel-nyebelinnya itu annoying tapi sayang kan? Betul. Ini ada fun fact-nya Kristo loh. Kemarin gue sempet lihat dia wisudaan pakai ini ya, poster My Annoying Brother ya. Iya Oh, Iya gua kan? kira lu lagi mancing-mancing aneh-aneh. Fun fact, jadi dulu gua pas wisudaan, gua ada photoshoot gitu sama adik gua. Nah, ini fotonya. Saya keluar. Bukan. Jadi beneran ada fotonya dulu gua sama adik gua. Terus kita berdua gitu gendong-gendongan gitu kan. Terus ada tulisannya My Annoying Brother karena gue emang annoying banget sebagai kakak gitu. Apa lo Ternyata udah jadi tahu film kalau lo nih. mau main film itu? Oh, Iko. udah dari zaman dulu tuh ya? Iya, live lah bro. Kontrak darah. Akhirnya kayak itu jadi doa gitu nggak sih sampai akhirnya lo tuh dapet project film ini gitu My Annoying Brother? Dia nggak pernah doa sih. Gila. Kesannya gue jadi kayak jauh dari Tuhan ini banget. Teasernya baru aja keluar kemarin. Gue sempet lihat mereka berdua nih sangat apa ya kelihatan dapet banget gitu chemistry kakak. Bener Enggak, banget. justru chemistry-nya nggak dapet karena berantem mulu sih. Iya juga sih. Maksud gua gini, chemistry itu kan harus bagus saat lagi hangat dan nggak hangat. Jadi nggak hangatnya mereka tuh bagus, tapi hangatnya juga bagus. Jadi chemistry-nya tuh Yang bagus. kemis banget deh. Kadang Jumet, kadang Sabtu. Tapi gimana sih cara ngebangun chemistry kakak adik yang suka berantem kayak begitu? Mungkin karena kalau gue pribadi nggak punya kakak cowok, jadi kayak gue udah dari dulu mengimajinasikan kalau gue punya kakak cowok tuh kayak gimana. Dan itu Oh, makanya imajinasi lu Bang Vino. Lo gak punya, lo bungsu tapi gak punya kakak. Kakak cowok. Jadi pas gue pertama kali dapat peran ini gue kayak seru nih punya kakak gitu kan. Jadi gue Bogor, udah membayangkan diri gue kayak ada di tempat itu, di lokasi syuting itu, tapi ternyata pas ketemu nyebelinnya. Tama atau lebih parah? Oh. Minum doger itu barusan. Tapi seru banget loh. Kavino menurut gue salah satu aktor yang emang udah jam terbangnya tinggi banget. Jadi gue berterima kasih banget sih karena Dari dulu. gue berterima mulai kasih banget sih karena brothernya Kavino muncul, ada di- brothernya muncul. Karena dia bisa banget kayak mengayomi kita gitu ya, Iya, masih betul, betul. muda yang kayak masih Abang banget ya. abang banget. Bener. Kayak dia kan pengalamannya banyak juga kan kayak My Annoying Brother, Brother Bear. Tapi tantangan terbesar apa sih di film ini? Tanta Ginting sih kalau gua. Tanta Ginting. Bukan itu bukan. Tantangan. Oh, sorry. Tantangan. Ayo. Kalau gue pas begitu baca, ya kebetulan gue tuh belum nonton film aslinya. Jadi gue tuh ngelihat skripnya tuh udah, kok ini menarik banget ceritanya menarik banget. Dan gue baru tahu, bukan baru tahu sih, setelah gue baca ini bagus, terus ini tuh dari film Korea gitu. Oh baru gue coba cari filmnya. Jadi gue udah suka skripnya dulu dan tambah suka lagi ketika nonton film aslinya. Kalau enggak tantangannya selain menjadi atlet gitu ya. Atlet judo itu sudah jadi salah satu tantangannya, tapi selain itu mungkin karena di film ini sebagian besar aku penglihatannya kurang gitu, dan itu salah satu momen yang menurut aku jadi harus latihannya lebih banyak sih gitu, research dan lain-lain. Dan untungnya aku ketemu sama teman-teman juga yang tunanetra, dan juga ada sempat ketemu juga sama atlet judo yang tunanetra juga, jadi bisa belajar sama mereka juga tentang gimana kegiatannya sehari-hari, aktivitas mereka, terus kira-kira kebiasaan yang mereka lakukan sehari-hari itu seperti apa, kayak gitu-gitu sih. Lebih tantangannya di bagian itu udah ngafalin koreo, latihan judo, terus harus, maksudnya kalau mata itu kan jadi fokus utama sebenarnya kalau lagi tanding kan, dan itu nggak boleh dipakai sama sekali, jadi susah banget waktu action. Kalau Kristo nggak ada tantangan sih, dia udah makan banget sih ya. Gue tuh kayak aktor adalah hidup ya. And Jadi lu dibinatangin orang ya? nggak, kalau gue mungkin tantangan awalnya tuh karena jujur gue nervous banget pas sama Bang Vino. Karena kalau sama Angga kita temenan kan in real life. Ya kan kita temenan kan? Enggak. Oh enggak. Ternyata enggak. Gue nggak lebih gak mau ketemenan sama dia. Iya betul, itu juga. Saya pulang aja kali ya Mas ya. Ini kayak nggak diterima di sini. Apa gue pas awal ketemu Bang Vino tuh kan gue belum kenal sebelumnya, jadi gue tuh deg-degan gitu loh. Sedangkan di sini tuh gue jadi ibaratnya kayak temen, ya udah nggak deg-degan, gue santai banget. Woi bang, woi gitu. Tapi beneran gue deg-degan karena di film ini gue kan banyak adegannya sama Bang Vino, kita kan akan jadi temen gitu kan. Tapi tantangan itu semua hilang pas reading pertama karena ngobrol sama Bang Vino asik banget, santai banget gitu, bercandanya.
Terus kayak obrolannya kan kayak Bang Vino kayak ngomongin kayak Skibidi, Sigma, Alpha Gen ya, Gen Alpha kayak banget. gitu kan. Itu sih jadi coach judonya karena Oh berarti harus ini juga dong, belajar judo juga. iya, jadi tiap angga latihan tuh aku juga ikut latihan. Sama ngambil sabuk hitam dulu ya? Iya, Kelamaan, sampai Mas, merah- kalau itu. Merah putih enggak? Merah putih. Terus harapan kalian untuk filmnya itu apa? Kan sekarang nih emang komedi lagi naik lagi nih ya. Apalagi ditambah yang main Vino Gebastian. Langsung box office kan katanya kemarin. Kan itu nggak berkomedi, di sini kan yang berkomedi kan Kristo. Jadi kalau misalnya komedi naik, kalau di sini Kristo nggak lucu ya udah. Tunggu, jangan di pressure ini kayak gitu, jangan gitu. Tapi kalau menurut gua Annoying Brother, My Annoying Brother yang Indonesia ini Kok sih? apa ya, mungkin ada sedikit perbedaan dengan yang versi originalnya. Bedanya di mana? Ya mungkin komedinya tetap ada, tapi dramanya juga kuat. Betul, Ya, betul, bener. setuju banget. Jadi Setuju banget. apa namanya, harus dilihat sih gitu. Jadi nggak bisa ngebandingin kayak misalnya ini komedi banget, di sini pasti akan mendapatkan komedi yang sama, enggak sih. Kita punya treatment yang beda lagi, kita punya Thank you. kita punya apa namanya, punya amunisi yang beda lah, peluru yang beda lagi gitu untuk di yang versi Indonesia ya. Jadi lebih menarik lah. Nah mungkin terakhir alasan kenapa orang harus banget nonton film My Annoying Brother ya? Bikin nangis parah. Itu terbukti dari semua orang yang udah nonton yang aku Oh iya tanyain benar. gitu. Karena Nonton bener-bener berkali-kali tetap sedih, tetap Iya. kena. pokoknya sedih banget tapi lucunya juga Dapat lah ya. dapet banget. Mantep. Apalagi Bang Vino performanya luar Gue biasa. lah. Gila Bang Vino, bro. Iya sih. Pokoknya semoga film ini tuh menghibur, dan film ini tuh sebetulnya bisa ditonton sama semua orang sih, karena pasti dari keempat karakter ini ketika teman-teman nanti nonton akan ngeliat perwakilan dari kita nih. Ada seorang kakak, ada seorang bungsu, ada seorang sahabat, ada seorang kekasih, pasangan gitu. Ada orang tua juga, ada masa kecil juga. Jadi kayaknya di versi yang ini kita mau buat lebih komplit gitu sebenarnya. Yes. Oke, boleh mungkin terakhir ajakan buat nonton bareng film ini. Lo pakai announcer yang di radio-radio gitu ya? Jangan lupa tanggal 24 Oktober 2024 nonton langsung My Annoying Brother di bioskop kesayangan Anda. Terima kasih. Itu bukan radio deh. Nah, itu yang, apa? Yang di TV gitu deh. Oh, kalau radio, selamat pagi kaulah muda. Bentar lagi bakal ada My Annoying Brother nih, tanggal 24 Oktober katanya. Nah, tunggu apa lagi nih? Kalian langsung aja nonton bareng sama saudara, sama adik, bebas lah. Nah, untuk itu kita langsung aja nanti nonton My Annoying Brother. Asik banget.